Halo teman-teman, episode baru ya teman-teman dari Crazy Rock. Judulnya Warisan Papa. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe. Ci, gimana sekarang? Jadi kita ke rumah nenekmu? Aku bingung bro, aku masih ingin di sini. Sedangkan aku kasihan sama nenek, sudah tua sendiri di rumah. Kau juga mikir yang sama? Di sini gajah, beruang dan macan sangat berjasa sekali. Masa kita tinggalin mereka di sini? Bingung juga aku bro. Belum lagi si Sally, kalau jadi kita ajak dia ke kota yuk. Kasihan dia di hutan ini, apalagi dia cewek. Ya bro, selain Sally nggak enak juga sama Mahudin. Dari kecil kita dijagain, terutama pas diserang sama Mr. Drakuli. Gak tega aku sama semuanya. Tapi coba nanti kita jelasin pelan-pelan ke mereka. Kayaknya sih mereka bakalan ngerti dengan situasi ini. Sesekali kita akan nengokin mereka ke sini. Ya, tapi yang terpenting Sally harus ikut kita ke kota. Halo ini, aku tahu ada udang di balik menggorenganmu ini. Sekalian aja dimasak bro, habis itu dimakan bareng. Lo mau macarin dia kan? Lo gak mau kehilangan dia kan? Hihihihi. Bukan gitu, dia kalau di sini nggak ada yang diajakin curhat. Kan ada Mahudin, Beruang, dan kawan-kawan. Mahudin juga. Tapi heart to heart-nya kan sama aku bro. Jangan, kamu cemburu ya. Sembarangan, Sally itu udah aku anggap adik sendiri. Lo juga harusnya kayak gitu. Jangan dijagain dia sebagai adik, jangan malah macarin dia. Gue ada ide, nanti kita cari ceweknya di kota aja. Pasti banyak ada bro, kata Mahudin, kita tinggal pilih aja. Mahudin itu jago ngibul bro, buktinya sampai sekarang nggak punya cewek. Bener juga, tapi daripada di sini yang ada binatang hutan sama hantu. Hihi. Aku nggak mau pacaran sama hantu, nanti anakku jadi hantu juga. Hihi. Apalagi nanti nikahin kelelawar, anakku bisa jadi Batman. Benar itu, masa depan kita agak meragukan kalau di hutan ini terus. Makanya kita harus cari strategi dulu agar bisa pindah ke kota. Pertama, kita minta izin dulu ke gajah, beruang dan macan ya. Kemudian baru ke Mahudin dan Sally. Menurutku sih, Sally yang pertama kita kasih tahu. Soalnya dia yang akan kita ajak juga ke kota. Kasih tahu aja dia dulu. Bagaimana? Benar kan? Oke, aku setuju. Kita mulai dari Sally dulu ya. Nah teman-teman, Diki dan Dico merencanakan akan berbicara kepada semua teman-temannya tentang keinginan mereka yang akan pindah ke kota. Bersambung ya guys, jangan lupa dukungan, subscribe, like, komen. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Warisan Papa Part 2. Di sini diceritakan Sally lagi sedih di depan rumahnya, sedangkan Diki dan Dico bergegas menuju ke rumah Sally. Selamat menonton ya teman-teman, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Kalau sendirian gini di rumah jadi sedih. Keinget mama sama papa. Coba aja mereka masih ada. Kalau ada mereka aku bisa aja bicara. Bisa curhat. Semoga saja mereka tenang ya di alam sana. Kira-kira Sally setuju gak ya kalau diajak ke kota? Kita langsung ke rumahnya yuk. Bentar dulu, sabar dikit lagi bro. Lagi 5 menit kita berangkat, perutku mules nih. Kebanyakan makan gorengan itu. Gorengan banyak minyaknya, membuat pencernaan terganggu. Selain itu, banyak sekali akibat buruk yang mungkin terjadi pada diri kita. Makan gorengan tiap hari meningkatkan risiko stroke dan kanker. Selain itu, merusak aliran darah yang meningkatkan risiko serangan jantung. Berat badan mudah naik, risiko diabetes, dan bisa menimbulkan jerawat loh. Katanya mau nyari cewek ke kota, kalau jerawatan siapa yang mau? Berat badan naik, kalau gendut susah loh dapat cewek. Cewek itu sukanya sama cowok yang mukanya celing dan body six pack. Iya, bawel lu, perutku mules nih mau boker. Tunggu bentar sini ya, aku boker dulu. Satu orang pantasan, tadi ada bau-bau bangke. Aku kira ada setan, ternyata bau bangke kentutnya si Ricci. Ingin pergi ke kota, biar bisa belajar dan bekerja. Tapi aku nggak sekolah, gimana bisa dapat kerja? Kalau nggak kerja, nggak ada duit, gimana bisa hidup?
Mending di sini aja dah, biar bisa bertahan hidup dengan alam. Lagian di rumah, di kota nggak ada. Mau tinggal di sama siapa nanti? Ian Sally sangat sedih. Dia ingin ke kota, bisa bekerja dan mencari nafkah, tapi dia bingung harus ngapain. Mudah-mudahan Sally mau ikut ke kota, nanti bisa berjuang hidup sama-sama. Mak bro, kelamaan nunggu ya. Tadi bingung cari tempat. Di sungai banyak orang mancing. Hihihi. Yuk kita ke rumah Sally, kasihan juga dia sendirian di rumahnya. Lo gak bokeh dulu bro? Udah, aku bokehnya pagi-pagi pas baru bangun. Yuk, kita cus aja ke rumah Sally. Hati-hati bro, kita lewat jalan pintas saja biar cepat. Itu dia Sally di depan rumahnya. Richie dan Lico tiba di rumah Sally. Sally masih sedih dan masih duduk di depan rumahnya. Bersama ya guys, jangan lupa subscribe, like dan komen. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Warisan Papa part 3. Di sini diceritakan Richie dan Lico dah sampai di rumahnya Sally. Kemudian mereka berbincang-bincang mengatur strategi agar bisa memberitahu kepada teman-temannya semua tentang keinginan mereka untuk pindah ke kota. Selamat menonton ya guys, jangan lupa subscribe, terima kasih. Ngapain udah sendiri di depan rumah? Sekarang musim angin kencang loh, nanti ayang beb sakit gimana? Anjir, ayang beb, sekalian aja honey bunny sok sweet. Benar-benar cinta buta. Hihi, cintanya sih nggak buta. Richie aja yang buta, cinta mati. Hihi. Bukan gitu bro, sebagai laki-laki harus menghargai wanita. Kita terlahir dari dalam seorang wanita, dibesarkan di pelukan wanita. Sudah seharusnya menyayangi wanita. Bener sih, tapi kan gak perlu nyebut ayang beb gitu. Apapun sebutan yang kita berikan gak ada salahnya. Yang penting mewakili rasa sayang dan hormat kita ke wanita. Emang kamu memanggil wanita yang kamu sayangin apa? Biasanya sih aku panggil babi. Hihihi. Bi, makan apa kita hari ini? Di restoran yuk. Lagi-lagi manggil aku babi. Masakan ini. Terus, gimana tanggapan ceweknya? Ya, aku malah ditonjok. Makanya pakai panggilan yang mewakili rasa. Masa panggilannya babi? Hihi. Iya. Jadi gak sih kita ngomongin itu sama Sally? Jadilah. Kamu aja yang mulai bro. Sel, aku mau ngomong sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin memerlukan persetujuanmu. Iya, apa itu? Kok kayaknya gawat gitu ya? Kita ngomong di dalam aja boleh nggak? Takut ada yang nguping. Wah, berarti penting banget ya. Kalau gitu, ayo kita ke dalam. Emang mau bilang apa sih? Isi ngomongnya nggak boleh didengar orang lain. Para setan dan hantu melancarkan aksinya lagi ya? Bukan. Kami ada rencana mau ke kota, ke rumah nenek. Kami kasihan sama nenek, sudah tua nggak ada yang rawat. Tapi kita berdua bingung cara ngomong ke Maudin, gajah, macan, beruang. Takutnya mereka kecewa semua. Aku juga pengen ke kota. Aku boleh ikut nggak? Tentu aja, kamu kan nggak mau pisah sama dari aku ya? Ih, sembarangan. Aku mau bekerja dan belajar hidup di kota. Kalau di sini terus, kita nggak akan berkembang. Nggak akan ada tahu dunia luar. Nggak akan tahu kerasnya hidup. Kalau di sini kita juga merepotkan Mahudin, gajah, macan, dan beruang. Pikiran kita bertiga berarti sama. Sekarang bagaimana cara kita menjelaskan ke semua teman-teman? Iya, ini memang bagian susahnya. Cara ngejelasin ini ke teman-teman semua. Takutnya mereka tersinggung. Apa kita aja ya ke kota? Iya Sel, kita bicara ke mereka dulu ya. Kalau mereka setuju, kita aja mereka ke kota. Bahasan yang sangat intens terjadi antara Sally, Richie, dan Lico. Mereka sangat takut nanti teman-temannya tersinggung. Bersama ya guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Warisan Papa part 4. Di sini diceritakan pasukan Crazy Rock mencari beruang, gajah, dan macan.
mereka sudah mencari kemana-mana. Sedangkan mereka tidak tahu kalau gajah, beruang, dan macan bermain di pinggir sungai. Selamat menyaksikan ya, jangan lupa subscribe. Masih deg-degan nih, kita ngomong ke beruang, macan, dan gajah dulu yuk. Kira-kira mereka di mana ya sekarang? Kayaknya mereka di lapangan rumput atau di tempat ayunan. Biasanya sih mereka suka lari-larian sambil main petak umpet. Adem sekali di sini. Airnya jernih, suara gemericik, feeling so good. Hihihi. Aku kalau disuruh diam di sini 27 jam, kayaknya betah. Sehari itu 24 jam, bro. Kalau 27 jam, sama aja kamu nginep di sini. Hihihi. Iya, aku juga pengen nginep gelar tikar di sini. Banyak inspirasi di sini. Cewek bohai juga banyak yang lewat. Sayangnya kita gak bawa pancing. Hehehe. Emangnya kamu suka makan ikan sungai? Perasaan setelah berguru ke Maudin, kamu jadi vegetarian. Hihi. Aku gak makan daging kalau sama Maudin aja. Tapi banyak manfaat loh kalau kita kurangin konsumsi daging. Apa saja itu? Tapi biarpun kamu banyak makan daging dan aku gak pernah, badanku tetap besar. Hihihi. Badan jadi lebih ringan, bisa gesit bergerak. Pencernaanku lebih lancar, jarang sakit perut, mood lagi jadi lebih stabil loh. Aku sangat cepat emosi, naik darah, pengen berantem aja. Pantesan kamu lebih gercep, respon cepat dan jarang marah-marah. Kalau makan daging berlebih, napas jadi bau, pencernaan tidak lancar, berat badan bertambah dan bisa menyebabkan kanker. Apalagi umur kita udah semakin tua, perut akan susah sekali mengolah daging yang kita makan. Tensi jadi tinggi, jatuh habis itu semua ke alam sono. Hehe. Waduh, untung aja aku gak pernah makan daging. Iyalah, kamu kan kodrat aja gak makan daging, udah settingan pabrik. Hehe. Tapi daging itu juga perlu sekali-sekali bro. Dia merupakan sumber energi yang baik bagi tubuh kita. Yang gak bagus itu kalau berlebihan. Iya, sama kayak gajah, berat badannya berlebihan. Pun dia berjalan, bumi pertiwi bergetar, rumput dan tumbuhan menangis, pohon pada takut nanti gajah ngamuk. Hihi. Kamu ingat jelek-jelekku saja? Kamu gak ingat saat kamu nyangkut di atas pohon, belalaiku yang nyelamatin. Ya maaf bro, aku cuma bercanda. Ya mereka main di sini, tumben kok ada. Kemana ya kira-kira mereka? Mungkin ada di lapangan rumput yang luas itu kali. Yuk, coba kita cari ke sana. Pasti dah mereka di sana. Ini juga nggak ada, kayaknya nggak ada kesini deh mereka. Iya, biasanya semak-semak dan rumput jadi kacau kalau mereka habis main di sini. Cuman ada 2 kemungkinan lagi, mereka main di Maudin atau di sungai. Kita cari di sungai dulu. Cuaca panas gini, mereka kayaknya ngadem di sungai. Yuk kita cari ke sungai, mudah-mudahan ada. Pelan-pelan jalannya, aku lupa ingat jalan ke sungai itu. Aku di belakang kalian aja. Eli, Richie, dan Rico belum menemukan gajah dan kawan-kawan bermain. Mereka sekarang menuju ke sungai, tempat biasanya gajah dan kawan-kawan pergi jika cuaca lagi panas. Bersambung ya guys, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Crazy Rock Animasi, warisan Bapak Part 5. Sally, Richie, dan Rico mencari beruang, gajah, dan macan ke sungai. Mereka ketemu di sungai, kemudian mereka berusaha menjelaskan kepada gajah, macan, dan beruang tentang tujuan mereka pindah ke kota. Selamat nonton ya guys, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Lewat jalan yang biasa aja ya, jangan lewat yang isi semak-semak yang isi duri-duri. Siap, nanti kalau kena duri atau nyangkut di semak-semak, kan ada Kang Mas Rico. Dia itu siap menjaga kamu Sel, lahir batin, sehidup semati. Kamu hidup, Rico yang mati. Ih, gak boleh gitu sama teman sendiri. Sudah seharusnya kalau sama teman itu saling menjaga, saling memahami dan saling menyayangi. Nanti kalau ada masalah, teman bisa membantu. Minimal sebagai teman, bisa menjadi tempat curhat lah. Tali persahabatan harus dijaga masing-masing. Kalau saling menjatuhkan, itu namanya bukan teman. Rico kan bukan teman, dia demen sama kamu Sel. Ih,
Menurutku teman itu nggak harus kaku. Kayak tadi aku cuman bercanda. Candaan itu merupakan salah satu bumbu pengikat pertemanan loh. Emang kadang ada perselisihan, itu juga merupakan sebuah hal yang nggak bisa dihindari. Tapi ada namanya teman sejati, pasti saling memahami, tahu gimana kalau bercanda, tahu kalau teman ada masalah. Yang terpenting jangan saling menyalahkan, itu pondasi sebuah pertemanan yang akan langgeng. Weh, ngeri gila kakak aku nih. Udah percis kayak Mario Bros. Mario Teguh. Kayak ini nih Sel, kalau aku nanggapin serius candaan Rico, bisa jadi berantem kita. Intinya, saling memahami karakter masing-masing ya Sel. Sama, jangan anggap serius semua hal, bawa santai aja, namanya juga temanan. Iya Ci, malah aku yang jadi dapat kuliah pagi. Itu kadang kelemahanku, nganggap semua hal itu serius. Analisa tentang kejadian-kejadian, akunya kurang. Maaf ya teman-teman, Mali sering memahami, saling menyayangi, dan mencintai aku. Mulai lagi nih, mulai gembelnya nongol, subscribe. Kok jadi curhat? Yuk go, biar cepat ketemu Buruan dan kawan-kawan. Yuk gaskan, menyalawi. Hati-hati ya jalannya. Seli, ingat pegang belalainya Rico. Maksudnya tangan Rico, bila perlu minta gendong Sel. Rico pasti sanggup gendong kamu. Aku aja yang dikerjain dari tadi. Awas kalian ya. Asik, jos super. Yuhu, puas kita main di sini. Capek juga ya. Berhenti dulu yuk teman-teman. Ngos-ngosan juga ya bro. Lama gak pernah lari-larian dan loncat-loncatan. Iya, kita merasa masih muda, padahal sudah tua. Udah umur kiri, kalau tiba-tiba kita bergerak berlebihan, nanti bisa serangan jantung. Banyak orang pasti mendadak pas olahraga karena jantungnya tidak siap. Kalau tumet-tumet kayak gini, mending kita olahraganya yang slow. Olahraga di tempat paling recommended. Apalagi di atas kasur ya Chan. Olahraga yang bikin lamas, tak ya? Kalau aku gak perlu kasur, tinggal berdiri beres urusan. Wah, kalian di sini rupanya dari tadi kami cariin kalian. Atau kalian lagi mancing ya? Kami main-main aja kok, refreshing sambil menikmati suasana. Ada apa kalian mencari kami? Ada berita bagus ya? Nggak lah, kangen aja sama kalian. Habis kalian nggak ada sih. Baru kemarin malam kita main bareng. Masa udah kangen? Aneh. Iya aja, ada gelagat mencurigakan ini. Ada maksud tersembunyi ini. Iya, tumen-tumenan mereka mencari-cari kita dari ujung langit ke bumi. Ada apa sebenarnya? Ayo, ngaku aja kalian lah. Kalian gak ada talent bohong. Rico, ayo jelasin ke mereka. Aku gak tega. Kamu juru bicaranya Rico. Kamu delegasi dari Crazy Rock. Hihihi. Aku aja yang jadi korban. Kamu aja Ci. Kamu kan yang paling tua. Yaudah, aku akan berjuang karena aku adalah Superman. Ci akan berusaha menjelaskan tujuan mereka bertemu gajah dan macan dan beruang. Bersama ya guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode Crazy Rock yang lain. Terima kasih. Warisan part 6. Di sini diceritakan Sally, Richie, dan Rico sudah ketemu dengan macan gajah beruang di sungai. Mereka mulai mengutarakan niatnya pindah ke kota, dan kemudian gajah beruang dan macan memberikan nasihat-nasihat kepada Richie, Rico, dan Sally, dan mereka mengizinkan untuk pindah ke kota. Selamat menonton ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ceritakan aja kalau kalian lagi mau apa, atau kalau lagi ada masalah. Siapa tahu kami bisa membantu. Kayak baru kenal kemarin aja sama kita. Ini si Richie yang mau jelasin ke teman-teman. Buruan Richie, kasih tahu ke mereka. Gini teman-teman, kami bertiga ada keinginan untuk pindah ke kota.
Terutama aku ingin menjagai nenek, kasihan sudah tua sendiri di rumah. Kita juga mau belajar dan bekerja di kota, karena kami harus memulai perjuangan hidup yang sebenarnya. Kami nggak enak terus-terusan ngerepotin kalian semua. Kami sangat berutang sama kalian, sama Mang Udin juga. Jangan nggak enak gitu sama kita. Kami sangat senang dan bangga karena kalian tumbuh menjadi anak yang sehat, cantik dan ganteng-ganteng. Saat kalian dititipkan di sini sama ortu kalian, kami kebingungan apakah kami bisa membesarkan kalian. Ternyata kalian tumbuh menjadi anak yang baik, walaupun memang ada aja tingkah kalian yang aneh. Kami juga banyak belajar dari kalian. Kami bisa lebih sabar dan bisa mengendalikan emosi. Kalian itu memberikan warna yang baik pada kehidupan kami. Senang sekali bisa melihat kalian dari kecil hingga saat ini. Kalau menurutku, kalian adalah pribadi yang bebas. Bebas berbuat sesuai dengan keinginan kalian. Kami tidak mempunyai hak untuk menahan kalian di hutan ini. Kehidupan harus terus berjalan. Kalian harus bergerak ke depan. Benar sekali yang dikatakan Macan. Kami malah ingin kalian berkembang dan tidak terbelenggu di hutan ini. Tapi ingatlah selalu berbuat baik kepada siapapun. Selalu menghormati setiap orang yang kalian temui nanti. Kalian gak usah khawatir dengan kami. Kami di sini akan baik-baik saja. Ini rumah kami dan kami harus menjaganya. Aku jadi sedih sekali. Sangat berat rasanya kakiku meninggalkan hutan ini. Apalagi meninggalkan gajah, beruang, dan macan yang telah merawatku dari kecil. Tapi ketika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Segala sesuatu memang ada rencana dari Yang Maha Kuasa. Kita harus bertugas menjalani dan sebaik-baiknya. Ya Sel, kehidupan mengajarkan ikhlas menjalani setiap hal yang akan terjadi. Ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi. Kita harus kuat dan semangat menjalani setiap babak kehidupan kita. Benar itu, dalam menjalani hidup, ada sesuatu yang membuat senang ataupun sedih. Terkadang ada hal yang harus kita korbankan demi mencapai sesuatu. Dari setiap pengorbanan itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bersyukurlah jalani hidupmu, kadang pada dunia bahwa kau mampu. Itu mah lagu bro. Hihi. Bagus itu lagunya, bikin kita lebih bersyukur. Mari kita bersemangat, jangan cengeng. Kita bikin bangga gajah, macan, dan beruang. Siap, kita harus bisa sukses karena kita adalah Crazy. Roknya mana bro? Itu roknya dipakai Sally. Hihi. Kampret. Subrek. Bincangan yang hangat terjadi. Mereka saling memberikan motivasi hidup. Gajah, macan, dan beruang mengizinkan Sally, Richie, dan Lico untuk pindah ke kota. Bersambung ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Warisan Papa Part 7. Di sini diceritakan Richie, Rico, dan Sally berbincang-bincang bersama gajah, beruang, dan macan. Gajah, beruang, dan macan menjelaskan bagaimana sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Selamat nonton ya guys. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Kalian adalah keluargaku. Kemanapun kami melangkah, kami gak akan lupa kebaikan kalian. Nanti kami akan sering-sering mengunjungi kalian ke hutan ini, karena ini adalah rumah kami juga. Dan kalian akan selalu di hati kami, akan selalu menjadi tujuan kami kemanapun kami melangkah. Waduh, kok jadi drama gini? Kayak sinetron di Indonesia Raja. Hihi, santai aja. Nanti kalian mau ke sini tinggal datang. Hutan ini akan selalu senang. Kalau kalian datang ke sini, Pak Udin sudah kalian kasih tahu apa belum? Si gajah, rencananya setelah kami bertemu kalian, kami akan mengunjungi Mahudin. Sekalian mau minta tolong memantau kami kalau sudah di kota. Bener banget, kekalahan geng Kemisap Darah membuat mereka menaruh dendam. Kalian harus terus dipantau sama Mahudin. Geng Kemisap Darah bisa saja melancarkan aksinya lagi. Oh iya, ada suatu rahasia yang penting untuk kalian bertiga. Ini tentang orang tua kalian. Apa itu mah? Kasih tahu kami dong. Ini tentang pesan terakhir orang tua kalian untuk kelanjutan hidup kalian. Wah, ini pasti sangat amat penting ini.
cepat kasih tahu kami. Biar nanti Mahudin yang jelaskan. Nanti ketika kalian ketemu Mahudin, kalian tanyakan langsung ya ke dia. Iya deh gajah, nanti kami akan tanyakan langsung ke Mahudin. Nanti kalian kalau di kota ingat belajar yang rajin, jangan main aja kerjaannya. Hihi. Siap gajah, kami tidak akan mengecewakan kalian. Kami akan giat belajar. Doakan kami jadi adik yang sukses. Doain juga aku ya Jah, biar langgang sama Sally. Hihi. Kamu ini asal ngomong aja, sono langgangnya sama Kunti aja. Hihi. Katanya aku adikmu, sekarang malah ngomong langgang, kayak udah anak nikah aja. Maksudnya langgang menjadi saudara, biar rukun, tidak pernah bertengkar. Hihi. Benar itu Rico. Kamu harus menjaga Sally. Biarpun kalian beda ortu, kamu harus bisa menjaga dan membimbingnya sebagai adik. Kalian sudah bersama-sama sejak kecil. Para orang tua kalian juga dulu temenan. Tapi rasa saudara, mereka sangat rukun dan saling menyayangi. Benar katanya gajah, mereka saling membantu dan saling menyayangi. Selalu ada di setiap kesempatan, senang bersama, sedih bersama, berat ringan, mereka pikul bersama. Mereka bisa kalian jadikan sebagai teladan dalam hidup. Mereka bekerja dengan gigih, berjuang dalam kehidupan, dan mempunyai visi yang bagus untuk masa depan. Sedari kecil, mereka sudah merencanakan agar masa depan kalian cerah. Aduh, berat banget pembicaranya. Hihi, nggak bisa nangkap otakku. Hihi. Mana orang tua kita merencanakan masa depan kita cerah. Kita sudah ditinggalin dari sekecil, malah dibiarkan luntang-lantung di hutan. Gimana sih maksudnya? Jadi makin bingung aku. Kamu bisa jelasin, Ricci? Kok bisa juga aku jelasin? Otakku mikir kesana kesini, gak ngerti juga dengan rencana masa depan itu. Hihi. Mungkin orang tua kita merencanakan agar kita kuat dan menyayangi alam. Makanya kita dibiarkan hidup di hutan. Hihi. Kayaknya bukan gitu deh. Pasti ada rencana yang lain. Gak mungkin lah orang tua dengan sengaja membiarkan anaknya menderita. Benar kan apa yang kau bilang gajah? Kalau anak-anak menderita, yang paling sedih adalah orang tua. Benar itu Sel. Orang tua kalian sangat menyayangi kalian. Mereka sudah menyayangi kalian dari kalian masih dalam kandungan. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Doain yang orang tua kalian biar tenang di alam sana. Kemudian buat mereka bangga dengan menjadi anak orang yang sukses. Loh, gak percaya? Tanya Mahudin. Nanti Mahudin akan menjelaskan semuanya. Di sana kalian akan mengetahui bagaimana sebenarnya sayang orang tua kalian. Gajah beruang macan meyakinkan kepada Sally, Ricci, dan Rico bahwa orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Sambung ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Warisan Bapak Part 8. Di sini ceritakan Ricci, Rico, dan Sally menuju ke rumah Mahudin. Mereka diterima di Mahudin di depan rumah ketika Mahudin lagi ngobrol sama kambing. Selamat menonton ya guys. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kami pamit dulu ya. Mau ke rumah Mahudin dulu. Oke Ricci, hati-hati di jalan. Kamu sebagai yang tertua harus bisa membimbing adik-adikmu. Tetap semangat ya. Rico, ingat jagain Sally, jangan rayu dia lagi. Hihi. Cari cewek di kota, minta ilmu sama Mahudin. Hahaha, minta ilmu kok sama Mahudin? Mahudin kan jomblo sejati. Dia gak pernah berhasil dalam bidang percintaan. Oke bosku, kasihan juga si Sally tak ganggu terus. Dengan kegantenganku, aku pasti dapat cewek yang cantik. Aku juga mau biar aku dapat cewek cantik bohai. Hahaha. Aku pasti dapat cewek yang seksi. Hihi. Gitu dong. Jadi cowok itu yang semangat. Jangan menyerah sama keadaan. Cari cewek biar kalian lebih dewasa. Siap Mbak Sally. Aku akan buat kamu menyesal karena telah menolakku. Menyia-nyiakan peluang menjadi istri Presiden Republik Konoha ya. Negeri Wakanda. Hihihi.
Ih. Benar itu Sel, kamu menyia-nyiakan kesempatan menjadi istri miliarder. Rico itu calon orang terkaya di kebun binatang. Hihihi. Kampret lu emang Ci, kamu binatangnya. Hihihi. Udah yuk, kita ke Maudin, nanti keburu malam. Kami go dulu ya teman-teman, biar nggak ngelantur nih ngawurnya. Benar itu, nanti aja dilanjutin lagi di rumah Maudin. Bing, kamu ada lihat Ricci nggak? Aku mau ngomong sesuatu yang penting. Kok kamu embek-embek aja? Ada lihat kagak? Malah embek-embek lagi aja kamu, Bing. Lapar ya kamu? Dasar kakek tua ini, udah tahu gua kambing masih aja diajarin ngobrol. Ngobrol. Woi Maudin, aku datang ke sini untuk menjemputmu. Woi, malaikat penyambut kumis. Enak aja lu mau jemput gua. Kontrak gua masih di bumi masih panjang. Baru kemarin gua tanda tangan kontrak baru sama manajemen. Malah main jemput aja, isi bawa senjata pula. Waduh, manajemen belum email gua. Beneran udah perpanjang kontrakmu lu, Bang? Buat apa gua bohong? Lu cek sendiri sono. Oke deh, Pak. Gua pamit dulu. Sabret. Ada-ada aja si cabut kumis mau jemput sembarangan. Ma, kami datang, Ma. Lagi ngapain, Ma? Kok kayaknya Mak tegang gitu? Ada setan datang lagi ya, Mbak? Enggak kok, cuman malaikat pencabut kumis datang. Enak aja mau jemput Mbak. Kasih aja Mbak, lagian kumis Mbak udah panjang sekali kayak ekor layangan. Benar Mbak, kumisnya itu nggak bertua, makanya cewek-cewek pada ogah. Bener juga, kumis ini bawa sial. Kalau dipotong pasti ganteng tak tertandingi. Rambut dirapiin, agak diwarna pasti cewek-cewek klepek-klepek. Kenapa lo Maudin? Culun, kalau kayak gua lo bakalan gaul. Cewek-cewek pasti berpikir berjuta kali untuk menolak lo. Bagaimana? Deal or no deal? Ma, woi, kok diam aja? Iya, ya, Ma tadi menginginkan cipta sejenak. Yuk, ngobrol di dalam. Di luar dingin, lagi musim layangan. Demikianlah, Maudin mengajak Sally, Rico dan Ricci untuk ngobrol di dalam rumah karena angin dingin musim layangan. Bersambung ya guys, jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Warisan Bapak part 9 diceritakan Sally, Ricci dan Rico diajak ngobrol sama Maudin di dalam rumahnya. Mereka mengobrolin ngalor ngidul sampai akhirnya si Rico memberitahu Maudin maksud kedatangan mereka. Selamat menonton ya guys, jangan lupa subscribe. Nah, kalau ngobrol di sini kan aman, bebas dari angin keras di luar. Biar kalian gak masuk angin. Angin musim layangan beda. Apalagi angin puting susu. Puting beliung. Ngomong-ngomong, kalian tadi habis dari mana? Kok sore-sore tumben datang ke rumah Mbak? Kami tadi dari sungai, Mbak. Nyampirin gajah macanan beruang. Mereka main di sungai. Kami samperin, sempat ngobrol lama di sungai. Banyak hal yang kami bahas, Mbak. Kebanyakan tentang masa lalu sih, Mbak. Nostalgia Mah, mengenang yang lama-lama. Nostalgia? Kamu memang suka bener. Ya Mah, maksudnya itu. Kami juga ngobrolin tentang Mah. Kampret kalian. Muka pada ganteng dan cantik, malah ngegosip. Gosipin Mah lagi. Ngomongin yang baik-baik lah Mah, tentang Mah. Bener kata Rico Mah, kita gak ada ngomongin yang jelek-jeleknya Mah. Paling nyinggung dikit tentang kumis Mah. Kalau Mbah Cukur itu kumis, pasti Mbah ganteng. Mahal ini pun pasti jatuh cinta sama Mbah. Dicukur pun kadang banyak cewek cantik yang nelpon. Wah mantap,
Apa aja kata cewek-cewek itu? Katanya gini, Mbak ganteng, lagi sibuk ya? Tolongin dong pasang gas di rumah. Terus ada lagi, Mbak yang tampan, ada waktu nggak? Tolong dong angkatin jemuran, soalnya saya lagi ke pasar. Bangke, itu sih minta tolong, Mbak. Kirain. Bukan kayaknya, mereka kan bilang Mbak tampan dan ganteng. Berarti mereka ada maksud lain selain minta tolong. Maksud lainnya yaitu Mbak nyuruh Mbak jadi pembantu. Minta tolong angkat jemuran dan masang gas. Mbak mau aja dimanfaatin sama mereka, jadiin pembantu rumah tangga orang. Tapi membantu orang itu kan bagus, Mbak. Nambah pahala, apalagi Mbak mau sebentar lagi masuk ke tanah. Bangke lu, Sel. Aku kira bakalan kata-kata mutiara. Ternyata Maudin dibilang bau tanah. Bukan gitu. Maksudnya ngasih tahu ke Mbak biar nggak sering dimanfaatin orang. Udah, jangan banyak singkong. Cincong. Gua kutu kalian jadi kambing mau. Sama orang tua kok marah dibully. Maaf, Mbak, jangan marah. Kami cuma bercanda biar rileks dan nggak tegang. Iya, Mbak. Maaf, kami cuma pengen Mbak ketawa kok. Iya. BTW, udah pada makan belum? Wah, kebetulan. Belum, Mbak. Mbak tahu aja kalau kami lagi lapar. Mana makanannya, Mbak? Kalau kalian belum makan, berarti sama. Mbak juga belum makan. Mbak kira tadi kalian bawa oleh-oleh makanan. Maunya Mbak minta. Mbak lapar. Waduh, Mbak ini habis ini aku masakin deh, Mbak. Nggak usah repot-repot masakin, Mbak. Beliin aja. Kampret, Mbak ini. Sabrek. Lama-lama, Mbak, lucu juga ya. Kayak si Sule. Sule, dulu Mbak yang ngajarin ngelawak. Makanya dia bisa terkenal kayak sekarang. Udah, Mbak, capek. Kami ada sesuatu yang harus kami beritahu, Mbak. Kami berencana pindah ke kota. Bersama ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Warisan Bapak part 10. Di sini sedangkan terjadi pembicaraan intens antara Maudin, Sili, dan Rico. Mereka menceritakan tentang kehidupan mereka yang akan pindah ke kota. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sebelumnya kami minta maaf. Rencana kami ke kota mungkin saja akan membuat Mbak sedih. Rasanya kami tidak memiliki rasa terima kasih sedikit pun kepada Mbak. Kami sudah memikirkan hal ini berulang-ulang. Sampai pada akhirnya kami memutuskan hal ini. Kami juga sempat menurunkan niat kami, Mbak, karena kami sangat sayang dan berhutang budi kepada Maudin. Dan pada akhirnya karena keadaan yang membuat kami memberanikan diri untuk mengatakan hal ini kepada Mbak. Waduh, Mbak sebenarnya sangat sedih mendengar hal ini. Tetapi Mbak juga merasa senang. Kalian memikirkan perasaan Mbak juga. Ikatan keluarga walau tak sedara menjadikan titik berat ini. Kalian sudah besar. Sudah seharusnya memikirkan masa depan kalian. Sudah sangat pantas mengejar cita-cita dan harapan kalian. Masa depan yang cerah menunggu kalian di kota. Karena di sana ada banyak hal yang bisa membuat kalian berkembang. Mbak sangat yakin kalian pasti bisa menjadi penerus yang tangguh. Dari sejak kecil, kalian sudah melewati begitu banyak cobaan dan rintangan dalam hidup kalian. Dari sejak bayi, kalian sudah ditinggalkan orang tua kalian. Kalian melanjutkan hidup di hutan dengan makanan seadanya, tempat seadanya, kondisi cuaca yang tidak menentu. Melawan dingin dan panas hutan ini, kalian betul-betul belum pernah merasakan indahnya dunia luar seperti di kota. Kalian juga telah berhasil melewati ancaman dan serangan dari makhluk-makhluk lain di hutan ini. Kalian bertiga anak-anak yang cerdas. Mbah yakin sekali kalian akan lebih berkembang di kota. Itulah, Mbah. Kami ingin lebih berkembang. Siapa tahu kami bisa mengikuti jejak para orang tua kita. Kami ingin jadi orang sukses sehingga orang tua kami bangga
walaupun sekarang mereka sudah tiada. Iya Mbah, mudah-mudahan kami bisa lebih baik dengan hidup di kota. Sekalian aku mau ngejaga nenek. Nenek adalah satu-satunya yang tersisa. Aku gak mau nenek hidup dalam kesendirian dalam waktu yang lama. Aku mau merawat nenek di sisa hidupnya. Akan membuat nenek bahagia, senang, dan mengetahui cucunya sudah tumbuh dengan baik. Iya Ci, nenek pasti kesepian. Untung ada Mbak Surti yang merawatnya. Dan ada juga Cinggu yang selalu menjadi hiburan bagi nenekmu. Mbah tidak keberatan kalau kalian mau pindah ke kota. Cuman Mbah berpesan baik-baik jaga diri kalian. Kehidupan di kota tidak sesederhana kehidupan di hutan ini. Kalian akan lebih banyak tantangan karena banyak karakter di kota. Banyak tipe orang, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang tulus, tapi ada juga yang pura-pura baik dan pura-pura tulus. Kalian harus pintar-pintar jaga diri agar tidak tersesat arah. Ada satu rahasia lagi yang sudah lama kalian tidak ketahui. Ya Mbah, baru aja aku ingin menanyakan hal itu. Beritahu kami Mbah tentang rahasia itu. Ya teman-teman, Maudin mengizinkan Rici dan Sally untuk pergi ke kota. Tapi ada suatu rahasia yang akan Maudin ceritakan kepada mereka bertiga. Bersama ya guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Warisan Papa part 11. Selamat menonton ya guys. Jangan lupa dukungan subscribe, like, dan komen. Selamat menonton. Sel, apakah tekadmu sudah bulat untuk pindah ke kota? Kalau aku sih sebenarnya pengen sekali, tapi ada perasaan yang gak enak sama Rici. Gak enak? Gimana maksudmu, Cok? Kita di kota nanti kan akan tinggal di rumah Rici. Khawatir aja nanti memberatkan dia. Kayaknya sih Rici gak ngerasa gitu. Dari yang aku tahu sih dia senang karena di rumahnya cuma ada neneknya. Lagian dia juga bilang sudah nganggap kita sebagai adik-adiknya dan sudah janji bakalan jagain kita. Tapi tetap aja Sel, aku gak enak sama dia. Belum lagi nanti keperluan kita. Di mana ya kita dapat uang buat hidup? Kalau yang itu kita sendiri saja harus berusaha. Jangan lagi ngebebanin Rici. Kita harus bisa ngasih uang sendiri. Bagaimana kalau kita jualan ST aja Rico di depan rumah Rici? Kan bisa sambil kita belajar-belajar gitu. Wah, bagus itu Sel. Kita bisa jualan ST sambil jualan pisang goreng. Siapa tahu kita bisa dapat uang dari usaha itu. Kalau jualan, modalnya dari mana ya? Kita kan nggak ada uang. Bener juga. Kita pinjam dulu kali ya? Pinjam di mana? Kita kan nggak kenal siapa-siapa. Kita pinjam di neneknya Rici. Lah, neneknya sudah tua, nggak kerja, mana mungkin punya uang. Ada aja kamu. Jadi bingung juga. Kita cari kerja dulu berarti. Kita kerja dulu sama orang. Kayaknya itu deh satu-satunya jalan agar kita bisa ngasihin duit. Kita harus semangat Sel, aku yakin kita pasti bisa. Iya Rico, mudah-mudahan Tuhan melancarkan jalan dan rezeki kita ya. Gimana kalau kita nggak dapat kerja ya? Bisa-bisa kita mati kelaparan. Gak mau ah? Belum juga dicoba, kamu udah nyerah aja. Kita berusaha aja dulu, sekuat tenaga. Niscaya pasti akan ada hasilnya. Berusaha dan berdoa pasti ada jalan. Nanti saling bantu ya Sel. Semisal kamu dapat kerja duluan, nanti bantu aku juga ya. Gampang itu, pokoknya kita saling bantu. Cie, yang lagi pacaran. Lagi ngapain kalian? Kayaknya serius banget. Mau melanjutkan bahtera rumah tangga ini ya? Maunya sih gitu. Selinya yang gak mau. Kemana aja Ci? Tiba-tiba pergi sama Maudin. Ada bisnis besar ya kalian? Masalah cewek ya? Cewek mulu. Itu aja sih totalnya laki-laki, gak ada yang lain. Kayak cewek gak aja. Obrolannya paling seputar cowok. Opa-opa Korea, leasing mobok. Gak semua cewek gitu loh. Aku gak suka sama opa Korea. Benar itu, Sally sukanya yang eksotis gitu kulitnya. Kayak aku gitu. Apain aja kamu tadi sama Maudin? Kemana Maudin sekarang? Maudin lagi nelpon Pak Notaris. Dia mau kita ketemu dengan Pak Notaris itu. Katanya sebelum orang tua kita meninggal, Pak Notaris ini
Orang yang banyak dititipkan pesan sama ortu kita. Ada hal-hal penting yang akan disampaikan Pak Notaris ini ke kita. Sebelum kita ke kota, kita harus bertemu Pak Notaris ini dulu. Aku juga masih bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya maksud Maudin? Waduh, banyak sekali rasa dari ortu kita ya. Mereka kayaknya sudah mengetahui akan meninggalkan kita. Iya nih, mulai dari Beruang, Mahudin, mereka kompak bilang kalau ortu kita orang yang baik, yang selalu memikirkan keluarga. Iya, Cok. Dari semua cerita, aku membayangkan luhurnya budi ortu kita. Aku mau nanti seperti mereka yang selalu menyayangi semua orang. Aku juga mau mereka semua akan jadi inspirasi hidup, selalu menjadi contoh untukku menjalani hidup. Ya, kita harus bersemangat. Kita nggak boleh mengecewakan mereka. Kita harus bisa seperti mereka. Semangat teman-teman, kita pasti bisa. Oke, bersama ya guys. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Warisan Papa part 13. Selamat nonton ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tinggal di mana Pak Paul? Di Indonesia apa di luar negeri? Luar negeri, suka bener kamu ngomongnya. Pak Paul tinggalnya di Swiss, kadang di Berlin, tiba-tiba nginep di Hanoi. Tapi paling sering di Indonesia, daerah Majalengka. Salah itu, Pak Paul tinggalnya di perumahan elit, Klasika Grand Wisata daerah Bekasi. Bekasi yang di dekat Bedugul itu ya Mbak? Kan, yang dekat sama Pantai Kuta itu. Ngawur aja kamu, Bekasi itu di Jawa Barat, dekat-dekat Bogor. Ya, saya tinggal di Bekasi, tetapi bukan di perumahan elit. Rumah saya biasa-biasa saja, tapi penampilan saya yang luar biasa. Saya memang sering keluar negeri, cuman numpang tidur dan kencing aja. Kadang-kadang cuman beli bakso aja saya terbang ke luar negeri. Tuh, dengar sendiri kan? Pak Paul orangnya super. Sering ketemu presiden luar juga dia. Bener kan Pak Paul? Salah, itu cuma cerita tentang cita-cita saya. Faktanya saya nggak pernah kemana-mana. Ya, kampret juga ternyata Pak Paul. Omongannya suka benar. Sabar, Paul. Jangan bilang kalau rahasia yang katakan Maudin cuma cerita aja. Ya, kalau sampai cuman ngawur, nanti tunggu pas Idul Adha. Waduh, jangan dikorbankan saya. Tenang Pak, cuman minta daging pakanan aja kok. Cerita itu benar kok. Tenang aja, ini sudah menjadi rahasia seumur kalian. Sekarang saya akan kasih tahu kalian secara lugas, tuntas dan jelas. Cepat kasih tahu atau saya panggilkan tukang jaga kecamatan. Gini, saya dan ayah kalian adalah teman baik. Mereka klien saya ketika masih aktif bekerja. Kami sering ngobrol dan bahkan bisa hampir larut malam. Ngobrolin bukan hanya tentang perusahaan, tapi masalah kehidupan juga. Suatu hari, ayah kalian menceritakan tentang keluarganya, termasuk menceritakan tentang anak-anaknya yang masih bayi. Saya ingat sekali, itu pas lagi zaman virus mematikan melanda seluruh dunia. Banyak orang yang meninggal, rumah sakitnya penuh, orang-orang tidak berani keluar. Orang tua kalian sangat takut dan khawatir tentang keselamatan jiwa mereka dan keluarganya. Mereka sedih dan cemas kalau kematian terjadi kepada mereka. Mereka sangat mengkhawatirkan kalian semua. Hari itu mereka semua menangis dan berdoa demi keselamatan keluarga kalian. Dan pada akhirnya papa kalian menugaskan sesuatu kepada... Bersambung ya guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa dukungan untuk Crazy Rock ya. Terima kasih telah menonton. Bye. Warisan Papa part 14. Ini adalah episode terakhir dari Warisan Papa ya guys. Selamat menonton, jangan lupa dukungan, like, comment, subscribe. Terima kasih. Tugas yang sangat berat dan harus menjaga rahasia sampai kalian besar agak repot. Apalagi Mahudin suka kepo, nanya-nanya terus.
bikin goyah pendirian Prof. Dr. Paul Jidabimaja. Apa sih rahasia itu? Pak Paul sama Mahudin kayak drakor aja, masih tahu sesuatu mesti episodenya panjang. Itu akal-akalan kreator Crazy Rock, biar pada banyak video, makanya rahasia papa ini dipanjang-panjangin. Ini bukan salah aku dan Pak Paul. Kalau mau protes saja sono sama kreatornya. Hihi. Iya, terlalu mendramatisir keadaan. Jangan-jangan rahasianya nggak penting sama sekali. Pak Paul, yang terhormat, yang pintar acting, kayak drama India. Apa itu? Cepat kasih tahu kami. Sabar itu disayang orang. Kalau nggak sabar, disayang Tuhan. Bukan gitu, orang sabar disayang Tuhan. Masa yang nggak sabar disayang? Kalau disayang pasti cepat dipanggil. Kamu mau dipanggil Tuhan? Nggak mau ah, biar Mahudin aja. Enak aja kamu, mentang-mentang Mahudin udah tua. Ini rahasia pencipta. Siapa yang duluan game over, nggak ada yang tahu. Lanjutin dong ceritanya Pak Paul. Rahasianya mana? Kalau ini terus sampai lebaran kuda juga nggak bakalan kelar. Mau dilanjutin nih. Tenggorokan saya kering. Mana minuman untuk tamunya? Jangan bilang pelitnya Mahudin sudah nular ke kalian. Mahudin itu irit. Pinter ilmu ekonominya, karena irit itu dia jadi pelit. Bukan gitu, kita harus mempertimbangkan masa depan. Harus irit, biar nanti ada untuk anak cucu kita. Gimana dong caranya mbak? Anaknya mau di-download, istri aja kagak ada. Udah candaannya, lanjut ceritanya aja. Udah mau malam ini. Papa kalian memberikan saya tugas untuk menyiapkan warisan untuk kalian. Warisan itu berupa deposito dan sebuah perusahaan. Perusahaan itu atas nama kalian bertiga. Warisan ini hanya bisa dikasih tahu ke kalian ketika sudah dewasa. Dan selama masa itu, saya yang mengelola perusahaan kalian. Saya tidak diperbolehkan memberi kalian apapun selama kalian masih di hutan. Itu untuk pembentukan karakter kalian, agar kalian bisa menjadi pemimpin yang tangguh untuk perusahaan kalian. Selain itu, tugas saya adalah menjaga nenek kalian, satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Wah, ternyata seperti itu rupanya. Kami sudah hampir salah sangka kepada orang tua sendiri. Mereka sudah menyiapkan sesuatu yang sangat besar, warisan yang sangat banyak. Apa kami mampu minimal menjaga pesan mereka? Menjalankan perusahaan bukan hal yang mudah. Ya, kita nggak tahu apa-apa selama kita cuman belajar sendiri tanpa pernah mengikuti pendidikan formal. Tidak ada hal yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalau kalian berusaha. Begitu sayangnya orang tua kalian tidak boleh menyia-nyiakannya. Berusahalah dengan penuh semangat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetapi tetap ingat, selalu berdoa dan bersyukur, itu adalah kunci dari sebuah hidup. Iya mbah, mudah-mudahan kami bisa. Doain kami ya mbah, biar kami bisa menjaga amanah ini. PDW, dari tadi Sally kok diam aja? Ada apa kamu Sel? Kamu lagi sariawan? Atau kamu terkesima dengan ketamananku? Aku sedih tau Rico, aku pengen memeluk papa mamaku. Aku bahkan gak inget wajah mereka. Mudah-mudahan mereka tenang di alam sana dan selalu membimbing kita dari sana. Satu lagi, orang tua kalian menugaskan saya untuk membimbing kalian. Mereka sudah menyiapkan lembaga pendidikan untuk kalian agar bisa menjadi manusia profesional. Kalian akan digembleng di sana selama setahun sebelum terjun langsung ke perusahaan. Demikianlah teman-teman, akhir dari episode warisan Papa. Rico, dan Sally mendapatkan warisan sekaligus tanggung jawab yang besar dari orang tua mereka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.